Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, hamidan wa nusalli wa muslima, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, seluruh peserta kajian iktikaf 10 hari terakhir bulan suci Ramadan pada tahun 1422 Hijriah, wabil khusus seluruh jamaah di lingkungan Masjid Jami Al-Huda Taman Kota. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita memasuki malam ganjil yang ke-23. Oleh karenanya, sesuai dengan jadwal, malam ini kita akan mendengarkan kajian yang topik yang akan disampaikan mengenali dan merawat sumber rezeki manusia, menarik rezeki dengan caranya Allah, yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Supardi Tahir. Oleh karena itu, mari untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan Pak Supardi untuk menyampaikan materi. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Malikul Salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Pertama-tama dan paling utama, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke-23 pada bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, kita bisa berkumpul mengkaji ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini merupakan jalan diampuni dosa-dosa kita. Amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah sampai yaumul qiyamah. Bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah kajian iktikaf Masjid Jami Al-Huda yang sama-sama kami hormati dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, sebagaimana jadwal yang telah diberikan oleh panitia, kami akan membawakan materi terkait dengan mengenali dan merawat sumber rezeki manusia. Pada kesempatan yang ini, bukan maksud saya menggurui, apalagi mengajak Bapak sekalian, tapi mencari siapa orang-orang yang ingin mendapatkan keajaiban. Jadi materi ini sebenarnya adalah bicara mengenai bagaimana kita itu mendapatkan keajaiban Allah. Maka biasanya materi ini saya bawakan dengan judul merawat terumbu karang, tapi malam hari saya revisi sedikit mengenali dan merawat sumber rezekinya manusia. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum ngomong lebih lanjut ya, terkait dengan bagaimana sih kita mengenali, bagaimana kita merawat, maka kita perlu apa itu rezeki menurut para ulama. Ada dua ulama besar yang saya ambil sebagai pengertian rezeki. Yang pertama adalah Ibnu Khaldun. Rezeki menurut
Ibnu Khaldun mengatakan bahwa keuntungan atau penghasilan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengertian ini sama persis dengan pengertian rezeki di zaman ekonomi modern. Pada itu Ibnu Khaldun itu hidup di antara 1775 sampai 1800 sekian. Tapi sekarang masih dipakai ini. Jadi itulah yang dikatakan rezeki menurut Ibnu Khaldun, keuntungan atau penghasilan yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan hidup dalam keluarganya. Jadi kalau tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup, berarti menurut Ibnu Khaldun dalam bukunya bukan dikatakan rezeki. Kemudian pengertian yang kedua yang lebih umum dan lebih luas lagi, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa rezeki adalah semua pemberian Allah kepada seluruh makhluk. Jadi semua yang Allah telah berikan kepada siapa makhluknya, baik manusia, baik binatang maupun yang lain, itu dikatakan sebagai rezeki yang digunakan untuk kehidupan mereka. Nah, inilah yang dikatakan lebih luas. Jadi rezeki sebenarnya kalau menurut Ibnu Qayyim dikatakan bahwa semua itu pemberian Allah itu rezeki. Sehat rezeki, gitu. Keluarga harmonis rezeki, anak soleh rezeki, kemudian anak pintar rezeki, harta rezeki juga. Walaupun sering dikatakan harta itu adalah sebuah ujian, betul, ya, sebuah ujian. Tapi menurut Ibnu Qayyim inilah pengertian rezeki. Semua pemberian Allah yang diberikan kepada kita umat manusia maupun yang lain, yang kita gunakan untuk kehidupan kita, yang kita manfaatkan. Ya. Jadi dua pengertian rezeki ini adalah memberikan sebuah gambaran bahwa semua yang mendapat yang kita punya sekarang, yang diberikan sama Allah adalah rezeki. Ini pengertian rezeki menurut para ulama. Kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran konsep rezeki itu seperti apa, ternyata setelah saya baca istilah rezeki dalam Al-Quran sebanyak 112 kali disebut dalam 41 surat. Yang paling banyak dari surat Al-Baqarah sekitar 19 kali. Nah, ini contoh. Kami ambil hanya satu contoh saja di dalam surat Al-Baqarah. Surat yang kedua ayat 22 dikatakan, Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhrajabih minas samarati rizqan lakum. Inilah yang dikatakan pengertian di sini. Menurut Al-Baqarah 22. Apa ternyata menurutnya adalah minas sama. Maka pengertiannya kalau kita lebih detail, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan juga langit sebagai atap, dan dia yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki. Maka menurut Al-Baqarah 22 rezeki adalah buah-buahan. Ya, rezeki adalah buah-buahan. Saya hanya satu-satu saja ya. Ada 41 surat. Jadi yang dikatakan rezeki dalam konsep Al-Quran yang pertama adalah buah-buahan. Apakah ada konsep rezeki yang terkait harta? Ada nanti di belakang kita jelaskan bahwa rezeki ternyata harta. Yang pertama. Kemudian untuk apa sih kok ngomongin rezeki? Rezeki katanya ujian, dan gitu, betul. Nah, sebelum ngomong tentang rezeki secara mendetail, paling tidak kita ngerti apa sih dunia ini. Kok harus ada? Kok dunia itu apa sebenarnya? Padahal ada sebuah kebingungan pada orang. Kenapa? Di satu sisi, kalau kita ngaji di masjid sama ustaz, kejar akhirat, tinggalkan dunia. Itu yang kita dapatkan. Kejar akhirat, tinggalkan dunia.
Tapi ketika bapak-bapak yang masih kerja di kantor kejar target perusahaan, padahal itu dunia. Inilah kebingungan yang sering terjadi pada manusia. Di satu sisi kita mengejar akhirat, ketika kita di masjid kan, tapi ketika kita kerja disuruh mengejar target, padahal target adalah dunia. Target kerja adalah dunia. Key performance indikator karya adalah dunia. Tapi kadang-kadang terjadi kebingungan. Saya lanjut. Ada sebuah hadis Nabi, ya, riwayat Tirmidzi, ini yang terkenal banget. Seluruh dunia adalah terlaknat dan terlaknatlah semua yang ada di dalamnya. Tapi ini jangan sampai seperti ini saja. Ini ada lanjutannya. Kalau hadis riwayat yang pernah saya pelajari, pernah saya tanya, kenapa kok laknat? Jangan sampai koma, sampai dalamnya saja mas. Harus dilanjut. Kecuali segala sesuatu yang ditujukan untuk Allah serta dengan cara. Contoh, air itu dunia, baju dunia, semua itu yang ada di dunia. Tapi bagaimana ini biar tidak terlaknat? Yang pertama adalah kita ketika meminum harus membaca basmalah. Kemudian kita menggunakan tangan kanan. Itulah yang dikatakan ditujukan untuk Allah serta dengan cara Allah. Walaupun ini dunia. Tapi kalau misalkan mohon maaf pakai tangan kanan kemudian langsung itulah yang dikatakan terlaknat. Saya lama nanya hadis ini kenapa kok dunia kok terlaknat? Ternyata apabila tidak ditujukan untuk Allah dan bukan caranya Allah. Jadi walaupun dunia itu terlaknat, kecuali segala sesuatu yang ditujukan untuk Allah serta caranya adalah cara Allah. Sama seperti baju, seperti pakaian, seperti sarung. Kalau kita pakainya untuk beribadah, itu dunia sama. Beda dengan ketika kita pakainya mohon maaf untuk perbuatan yang sia-sia. Itulah yang dikatakan dunia yang terlaknat. Kita lanjut. Buat apa Pak manusia diciptakan? Saya nanya ini dengan guru saya 5 tahun baru dijawab. Untuk apa manusia diciptakan mas? Saya jawab untuk beribadah nggak mungkin, nggak mampu manusia. Untuk menjadi khalifah nggak mampu juga menjadi seorang pemimpin manusia. Terus apa maksud Allah menciptakan manusia? Ada di Al-Baqarah ayat 35. Untuk apa sebenarnya manusia diciptakan? Tidak ada lain, supaya dimuliakan dan dimanja. Ini aja. Jadi manusia diciptakan itu awal mula manusia diciptakan ternyata ingin untuk dimuliakan dan dimanja. Kok bisa? Bisa. Dasarnya ada di 235. Kita baca. Faqulna ya Adam kun anta wa zawjukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jelas. Jadi dikatakan kepada Adam, ya, tinggallah di surga dengan apa? Raghadan haitsu syi'tuma, dengan kenikmatan. Jadi ternyata di surga itu tik nasi goreng datang sendiri, tik jus datang sendiri. Memang karena sebuah kenikmatan. Oke, kalau kita lihat tuh terjemahan. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Raghadan haitsu syi'tum. Tapi ini janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.
Jadi awal mula ini apa ini? Makan makalah dengan nikmat yang ada di sesukamu. Artinya apa? Dia dimuliakan. Dia dimanja sama Allah jelas. Dia minta apa ada. Tapi tadi janganlah kamu dekati Allah. Maka di ayat 36 itu dijelasin setan memperdaya melalui siapa sih di Hawa caranya seperti itu. Itulah hebatnya setan bisa masuk ke surga, bisa mengajak merayu setiap Hawa dan Nabi Adam. Maka doanya yang paling terkenal adalah Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana. Jadi itu lah, ini penting di dalam doa ini. Kenapa? Adam itu diberdaya sama setan. Berarti yang salah siapa? Setan kan? Kok Adam diberdaya? Tapi kenapa Nabi Adam kok berdoa minta ampun? Gitu, ya. Tapi sebelum di situ, kenapa bisa Nabi Adam diturunkan dari surga? Karena dosa yang dilakukan. Walaupun ini diberdaya oleh setan, tapi jelas Nabi Adam melakukan dosa. Walaupun ini diberdaya oleh setan, maka dia diturunkan ke dunia. Maka ketika di dunia kita, ketika ingin nasi goreng nggak bisa langsung. Nasi goreng nggak bisa. Harus cari dulu, harus beli dulu, ya kan? Belinya tukangnya juga harus menanam nasi dulu, harus segala macam, baru kita bisa makan nasi goreng. Karena apa? Karena nggak ada lain. Nggak ada lain. Oke, ya itulah awal mula ternyata manusia diciptakan bukan untuk apa-apa, untuk dimuliakan dan dimanja. Apakah kita bisa bahasanya? Bisa. Anak cucunya ada, bisa. Oke. Maka ketika kita berhati-hati dari dosa, kita akan merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Syaratnya yang pertama, ya. Ketika kita berhati-hati dari dosa, maka kita akan merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Pandangan umum Pak terhadap orang Islam, mohon maaf kalau tidak salah. Yang pertama, orang Islam itu Pak miskin identik. Islam itu konotasinya negatif Pak. Mohon maaf saya pernah nanya orang-orang yang tidurnya di negara atau di pasar saja. Bapak agamanya apa? Islam Pak. Ibu agamanya apa? Islam. Identik dengan miskin. Yang minta-minta sebagian besar orang Islam. Ya gitu. Pakai kerudung iya, pakai kopiah iya. Maka identik ya mudah-mudahan ini salah. Tapi ini sebuah lihat saja bahwa orang Islam identik dengan Islam. Yang kedua identik dengan hidupnya susah. Orang Islam itu identik dengan hidupnya susah. Pandangan umum ya. Mudah-mudahan enggak betul kan gitu. Orang Islam itu identik meninggalkan kehidupan dunia. Karena apa? Karena tadi kita udah urusan akhirat, padahal tadi harus seimbang. Kan ada hadis Nabi yang mengatakan, ya, kita harus memang bekerja giat ataupun bersenang-senang jangan kita akan hidup selamanya. Tapi kita juga menyiapkan akhirat, jangan kita akan meninggal besok. Nah, kalau misalkan orang Islam miskin, bagaimana kita mau membantu orang lain? Padahal fisabilillah itu kan bi amwalikum wa anfusikum, bukan wa anfusikum dulu, tapi bi amwalikum, dengan hartamu. Untuk berjuang di jalan Allah itu dengan harta yang pertama, baru yang kedua dengan jiwa. Kalau memang orang Islam itu nggak bisa, mohon maaf, miskin, terus bagaimana mau membantu orang lain?
Orang Islam itu nanti katanya balanya di akhirat, di dunia nggak dapat kata siapa. Balasannya nanti di akhirat semuanya. Nah, kurang bersih ini hanya temuan-temuan saja ya. Mudah-mudahan ini sih tidak betul ya, tapi ini sebuah temuan ketika saya nanya. Paling pertama yang mau sama. Ya sama oh iya. Janji. Mudah-mudahan makanya tadi awal saya katakan, yuk saya mencari orang yang mau ajarin, bukan ngajarin bapak-bapak, apalagi ngajak bapak-bapak enggak. Ini padahal para sahabat Nabi kaya. Para sahabat Nabi itu kaya. Ya. Dalam bukunya Fikih Ekonomi Umar bin Khattab karangan Dr. Zaribah ya, itu Umar bin Khattab itu punya kekayaan ternyata sebelum meninggal, dihitung sekarang meninggal 233 miliar per bulan. Ada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu 50.000 dinar, Amr bin As 300.000 dinar, Abdurrahman bin Auf terkenal melebihi seluruh kekayaan sahabat. Yang paling fenomenal adalah Utsman bin Affan. Rekeningnya sampai sekarang saya baca di buku Fikih Ekonomi Umar karya Dr. Zaribah bin Ahmad Al-Harisi masih ada. Mohon maaf kayak kita orang yang masih ada rekeningnya sudah kosong. Tapi Utsman bin Affan sahabat Nabi, kecuali Ali betul. Ali itu dalam sebuah kisah memang yang paling nggak punya perasaan. Tapi bukannya tidak bisa waktu itu sahabat pasti cuma nggak mau. Tapi yang lain-lain artinya apa? Bahwa para sahabat pimpinan-pimpinan dulu agama Islam itu kayak kaya, nggak miskin bukan. Ini terbukti ya. Silakan kalau bapak mau baca bukunya ini ya, silakan kalau beli Fikih Ekonomi Umar Dr. Zaribah. Ini sebagai gambaran bahwa umat Islam itu bisa kaya, bisa kaya. Kenapa itu krisis? Ngantri BBM, sulit cari makan, banyak orang miskin dan orang berusaha. Padahal sudah kerja banting tulang, pergi pulang petang, pendapatan pas-pasan. Ini pasti ada yang salah. Yakin ada yang salah. Yakin ada yang salah. Oke, kenapa salahnya? Kita akan bahas. Ya. Nah, konsep datangnya rezeki. Tadi di awal itu suratnya Nuh yang tadi saya bacakan, surat ke-71 ayat-ayat ke-10 sampai ke-12, 10, 11, 12. Bahwa konsep datangnya rezeki ternyata seperti turunnya hujan yang lebat. Yang maka tadi yursilis sama alaikum mitra, maka Allah akan turunkan dari langit apa? Hujan yang lebat. Maka rezeki itu yang sumber daya datanya seperti turunnya air yang lebat dari langit, dari atas. Artinya kalau kita di bawah itu harusnya kelap.